Selamat datang dalam sesi hari ini yang bertajuk Pelajaran dari Sejarah Pancasila. Di tengah derasnya arus globalisasi, sangat penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk kembali menavigasi nilai-nilai kebangsaan. Kita akan mengupas tuntas perkembangan historis, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana merefleksikannya dalam kehidupan modern saat ini. Mari kita mulai perjalanan kita dengan meninjau dinamika Pancasila dari masa ke masa. Penting untuk dipahami bahwa perjalanan ideologi kita tidaklah linier, melainkan penuh dengan tantangan dan adaptasi terhadap situasi politik nasional. Setiap era dalam sejarah Indonesia membawa tantangan unik dalam menafsirkan dasar negara kita. Mulai dari fase awal kemerdekaan tahun 1945, masa Republik Indonesia Serikat yang singkat, era demokrasi terpimpin, stabilitas Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Kita akan melihat bagaimana ideologi bangsa ini berevolusi tanpa kehilangan esensinya. Pada fase fondasi, kita melihat perumusan krusial di BUK dan PPKI hingga Pancasila resmi menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945. Meskipun sempat menghadapi ancaman pemberontakan internal seperti PKI Madiun dan DITI, serta transisi ke bentuk negara federal atau RIS, nilai Pancasila tetap menjadi jiwa yang menyatukan bangsa hingga kita kembali ke bentuk NKRI pada tahun 1950. Memasuki fase sentralisasi, pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila diinterpretasikan melalui konsep Nasakom dengan kekuasaan yang sangat terpusat. Kemudian di era Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal dengan program P4 untuk indoktrinasi. Meskipun fokus pada stabilitas nasional, pada masa ini Pancasila seringkali digunakan sebagai alat legitimasi politik bagi penguasa. Pasca reformasi 1998, arah kebijakan berubah secara signifikan. Pancasila tidak lagi menjadi alat politik, melainkan direvitalisasi untuk mendukung demokratisasi dan hak asasi manusia. Dengan penghapusan P4 dan pembentukan BPIP, kini Pancasila diposisikan sebagai filter terhadap radikalisme serta pedoman dalam kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Sekarang, mari kita soroti satu peristiwa paling monumental, sidang BUK pada tanggal 1 Juni 1945. Inilah momentum bersejarah di mana nama Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada dunia. Dalam pidatonya yang luar biasa tanpa teks, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan 5 dasar negara. Istilah Pancasila sendiri lahir atas saran seorang ahli bahasa. Peristiwa ini sangat krusial karena menjadi titik temu bagi berbagai aspirasi, baik dari golongan nasionalis maupun religius, untuk menyepakati satu, filosofische Grondslag, atau dasar filosofis yang sama. Dari peristiwa BUK, kita belajar tentang nilai-nilai luhur seperti musyawarah, di mana perbedaan pendapat dihargai demi kepentingan bersama. Ada juga nilai rendah hati, di mana para pendiri bangsa bersedia menerima usulan yang lebih baik demi persatuan, yang menempatkan kedaulatan bangsa di atas segalanya. Kekuatan utama Pancasila terletak pada konsensus nasionalnya. Meskipun Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan beragam latar belakang, para pendiri bangsa berhasil mencapai kesepakatan kolektif 100%. Ini adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila mampu menjembatani segala perbedaan yang ada di tanah air kita. Sebagai refleksi bagi rekan-rekan generasi muda, sejarah membuktikan bahwa Pancasila adalah hasil dialog yang penuh empati. Di era digital ini, Pancasila harus menjadi kompas etika kita di media sosial, filter terhadap budaya global, dan solusi damai dalam menghadapi setiap perbedaan pendapat. Menutup presentasi ini, mari kita ingat pesan Insinyur Soekarno bahwa Pancasila adalah meja statis yang menyatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan mari kita diskusikan bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari.